Kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Tetapi kami, siapakah hidup dan kehidupan kami, ya Tuhan? Kami adalah manusia-manusia yang tidak terlepas yang namanya kelemahan serta keterbatasan kami, ya Tuhan. Karena kami sering bergumul dengan dosa-dosa yang kami lakukan, ya Tuhan. Dan dari itu ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus itu merapi setiap pribadi kami, agar kebenaran firman-Mu yang kami belajar bersama pada saat ini dapat menjadi bagian penuntun dan pedoman hidup. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, lebih-lebih hamba Tuhan, 6 orang yang diteguhkan menjadi majelis antar waktu pada saat ini. Kiranya tuntunan Tuhan senantiasa menguatkan hidup dan kehidupan mereka dalam melayani tugas dan pelayanan yang Tuhan ibankan di pundak mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami harap kerajaan surga, hamba Tuhan yang Tuhan titipkan menjadi pewarta di tengah-tengah jemaat Radio Lida. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dengan hikmat dengan Tuhan yang berasal daripada Tuhan, agar setiap kata dan kalimat yang disampaikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di Radio Lida dan Yata. Inilah hidup dan kehidupan kami. Dengar dan sambutlah. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa para Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang kita belajar bersama pada saat ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Di bawah berikut, Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya. 3 hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lubangnya pada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa-Ku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian sabda Tuhan. Dan yang selalu dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Teman-teman jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat Tuhan. Ada sukacita toh? Amin. Betul-betul ada sukacita? Amin. Harus bersukacita. Apalagi hari ini di tengah-tengah persekutuan jemaat di pos pelayanan Helama Tonaie, ada 6 orang abdi Allah yang memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan di sini. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah dan juga tidak gampang. Karena menjadi pelayan Tuhan, tentu yang paling utama adalah bagaimana hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di minggu ini sesuai dengan bacaan sinode, secara tidak sengaja sangat tepat untuk kita renungkan secara khusus untuk bagaimana melayani Tuhan. Kita baru saja melewati momen kesibukan dalam perayaan dan pemaknaan Paskah.
di mana kita sampai pada titik mengimani bahwa benar Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Amin, Bapak Mama. Dan bentuk dari kebangkitan Yesus itu tidak berhenti di situ. Tetapi bagaimana kita lihat dalam bacaannya saat ini, menurut Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam perjalanan ketika ia selesai menamatkan tugas dan menang atas maut, ia menampakkan diri beberapa kali sebagai bentuk dan juga tujuan untuk bilang bagi Bapak Mama dan saya bahwa benar dia yang mati tersalib, juga benar dia yang telah bangkit. Karena memang banyak perdebatan di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Kristen pada masa itu, bahkan sampai dengan saat ini. Benarkah Tuhan yang disembah, benarkah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, dia benar-benar bangkit dan menang atas maut? Itu masih menjadi perdebatan bahkan sampai sekarang. Atau jangan sampai orang Kristen hanya sembah manusia biasa. Bahkan kalau kita semua belajar dan melihat kepada perkembangan teknologi, banyak orang-orang pintar bilang bahwa yang tersalib itu bukan Yesus, tetapi justru murid dia yang menggantikan. Tetapi dengan bacaan hari ini ingin memperjelas bagi Bapak Mama dan saya, tidak hanya bagi jemaat Tuhan pada waktu itu, tapi bagi kita sekarang, bahwa benar Tuhan yang kita imani, dia yang tergantung di salib, dan juga dia yang bangkit. Karena itu ia menampakkan diri kepada murid-murid. Amin, Bapak Mama. Amin. Maka sampai sekarang orang Kristen jangan lagi meragukan apakah benar Allah yang adalah Tuhan, ia benar turun menyelamatkan Bapak Mama dan saya lewat Yesus Kristus, dan itu benar terjadi atau tidak. Kadang orang Kristen, Bapak Mama dan saya, tanpa sadar kita menjalani kekristenan kita sebenarnya dalam keraguan. Karena secara manusia kita akan bilang, apakah benar Yesus itu pernah turun dan ada di tengah-tengah manusia? Tetapi kalau kita berkawan baik, berkawan karib dengan kebenaran firman Tuhan, maka keyakinan kita tidak dapat digoyah. Karena firman bilang dengan jelas pada kita bahwa Yesus datang bertemu dengan murid-murid tidak hanya sebatas bertemu dengan mereka, tetapi menunjukkan bekas penganiayaan yang ia derita selama menempuh Via Dolorosa. Yesus ketemu dengan murid-murid pada waktu itu, ia menunjukkan bekas luka akibat daripada apa yang ia alami ketika penyaliban terjadi. Dan yang lebih menarik, ketika ia bertemu dengan murid-murid sedang ada dalam satu rumah di Yerusalem, dan mereka mengunci pintu rapat-rapat karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Jadi berarti bahwa ketika murid-murid berkumpul dalam keadaan yang takut, Yesus hadir di tengah mereka. Nah, ini juga kadang jadi masalah. Karena orang Kristen itu paling suka cari tahu. Mungkin karena kita ini Kristen Protestan, jadi semua protes dulu, cari tahu dulu. Orang akan bilang bahwa Yesus datang, murid-murid di tempat atau di rumah yang dikunci. Kemudian kenapa Yesus bisa masuk? Maka ada perdebatan yang bilang bahwa Yesus yang bangkit tidak lagi dengan tubuh manusia, tetapi ia bangkit dalam kealahannya. Tapi bagi kita orang percaya, kita harus melihat kebenaran firman. Ketika ia menunjukkan tangannya yang ada bekas paku, lambungnya yang ada bekas ditikam oleh tombak, menunjukkan bahwa Yesus benar bangkit dalam kemanusiaannya. Amin, Bapak Mama. Amin. Jadi Yesus bangkit tidak menjadi setan, tidak menjadi arwah yang bisa tembus rumah yang terkunci, maka dia itu arwah. Tidak demikian. Tetapi Yesus bangkit sebagai manusia yang sempurna, dan juga di dalam identitasnya sebagai Allah yang sempurna. Karena itu ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita beranggapan bahwa Yesus bangkit dan menjadi tidak lagi manusia, maka sebenarnya jasad Yesus pasti akan ditemukan. Karena kan dia bangkit tidak lagi menggunakan tubuh manusia yang hampa. Tapi lewat kebangkitan Kristus, kita belajar bahwa kita yang hampa ini, kita yang tidak berarti ini, dibuat berarti dan berharga di hadapan Allah. Bahkan maut tidak dapat membuat kita jauh daripadanya. Amin. Kau?
Amin kok? Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya. Kalau kita tahu bahwa kita begitu berharga, kita tahu bahwa Yesus benar mengasihi Bapak Mama dan saya, maka seberapa kita juga menggunakan hidup ini untuk menghargai pengorbanannya. Bagi 6 orang yang akan melayani Tuhan, ingatlah engkau melayani Tuhan yang hidup. Ketika engkau melayani Tuhan yang hidup, maka pertanggungjawabanmu semua terletak dan tertuju kepada Dia. Kalau kita menyembah Tuhan yang tidak hidup, Tuhan yang tidak pasti, kita mau santai-santai dalam pelayanan, kita mau santai-santai dalam menjalani hidup kekristenan kita, tidak menjadi soal. Karena belum tentu dapat penghakiman, belum tentu juga dipertanggungjawabkan. Karena Tuhan itu belum pasti. Tapi Tuhan orang percaya, orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Artinya suatu hari kelak Bapak Mama dan saya akan bertemu dengan Dia dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Amin kok? Amin. Yang lihat di luar ayam ada lewat, dalam perut ada ayam. Aman. Amin kok? Amin. Amin kok? Amin. Dan ini menjadi bukti nyata bagaimana kita menghargai kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan 6 orang akan melayani pekerjaan Tuhan dengan mengerti akan hal itu. Di dalam pelayananmu sama seperti para murid, tentu akan ada rasa takut. Tetapi ketika engkau takut, ingatlah bahwa engkau melayani Dia. Engkau melayani Tuhan yang telah menang atas maut, yang senantiasa menyertai umat pilihannya, orang-orang pilihannya yang bekerja dalam pelayanan. Maka bagi orang percaya, kehidupan di dalam tugas tanggung jawab melayani Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Maka ketika Yesus datang bertemu dengan mereka, Ia menyapa mereka dengan damai sejahtera bagimu. Allah memberikan salam damai sejahtera bagi murid-muridnya dan juga bagi Bapak Mama dan saya sekarang. Damai sejahtera itu menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan senantiasa ada dan tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya. Maka orang yang hidup di dalam Tuhan, damai itu menjadi landasan hidupnya, menjadi landasan pelayanannya, menjadi landasan pekerjaannya. Amin kok Bapak Mama? Amin. Maka tidak tergantung suasana, tidak tergantung keadaan. Tapi ya memang orang Kristen kebanyakan masih tergantung keadaan dan suasana. Orang akan nyaman dalam satu keadaan, baik pelayanan, baik pekerjaan, baik kehidupan setiap hari, ketika ia merasa nyaman, merasa senang, merasa enak dengan keadaan dan situasi yang dihadapi. Tapi ketika keadaan dan situasi tidak lagi enak bagi dia, tidak lagi nyaman bagi dia, belum tentu dia akan setia menjalaninya. Tidak hanya dalam pelayanan, dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Orang di sekolah, anak-anak yang sekolah saja, awal-awal masuk kelas 1 itu semangatnya 45. Karena SMA misalnya. Tapi begitu berjalan 1-2 bulan, bisa pula justru pemalas. Tergantung keadaan. Kalau pergi hanya bermain, itu dia semangat 45. Tapi tunggu kalau pelajaran masuk full. Ini hari coba rintis sekolah na baik. Amin kok anak-anak? Amin. Amin sudah, karena memang kenyataan. Dalam pekerjaan pun demikian. Ketika ia berusaha untuk mendapat pekerjaan, itu semangatnya 45. Tapi tunggu kalau dia kerja sulama. Nanti tanggal 11, 12, 13, 14, 15, pokoknya tanggal belasan. Itu pengeluhan yang paling banyak. Karena di tanggal itu kan tanggal-tanggal kritis. Gaji semula menipis dan berharap akan gaji di bulan yang akan datang. Dia tidak lagi senang karena keadaannya tidak mendukung. Amin. Kok Bapak Mama yang kerja? Amin. Amin. Kok Bapak Mama majelis harus amin. Dalam pelayanan pun demikian. Kadang ditabis jadi majelis, berlutut dengan lutut sendiri, dia semangat 45. Karena ini ditabis jemaat, lihat nih nah. Ini hari belum ada dia pun jadwal untuk pimpin ibadah, juga dia pergi.
Orang belum baca dia pelayanan, rumah belum warta untuk ibadah di situ, dia supigi kapan ibadah di sini. Coba itu. Kadang seperti itu, semangatnya berapi-api. Tapi tunggu jalan 1-2 bulan, dia mulai sibuk, dia mulai ada masalah, mulai ada pergumulan hidup, maka sudahlah, ada kawan majelis yang lain. Warta dia nama untuk pimpin, sudahlah, nantilah. Kita ada begini baru pimpin. Amin. Kau rekan-rekan majelis, walaupun berat harus ada. Karena jemaat Rajua tidak menghabiskan hampir 100 lebih majelis. Sampai dengan hari ini yang melayani dengan setia, kita dapat melihat dan menghitung berapa banyak yang masih setia dan berapa banyak yang telah mengingkari janji kepada Tuhan. Maka hari ini 6 orang ingatlah bahwa engkau bukan berjanji kepada manusia. Engkau tidak berjanji pada Bapak Pendeta, pada Bapak PJ, majelis atau jemaat. Tidak. Janjimu untuk melayani Tuhan adalah janji langsung kepada Allah pemilik pelayanan ini. Kalau janji dengan manusia itu gampang untuk diingkari. Tapi janji dengan Tuhan haruslah ditimbang baik-baik. Oleh karena itu dalam pengembalaan kemarin, Bapak pengajar telah menjelaskan tugas tanggung jawab sebagai diaken dan penatua. Tugas itu tidak menjadi mudah ketika kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk bilang kita sempurna di hadapan Tuhan tidak mungkin. Murid-murid pun tidak sempurna. Mereka meninggalkan Yesus ketika ada di dalam kesengsaraan dan juga dalam penyalibannya. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita baca, Yesus tidak melupakan mereka. Bahkan Yesus menemui mereka untuk menguatkan iman, percaya, dan semangat pelayanan mereka. Amin kok? Jadi kita belajar satu hal, orang Kristen jangan pernah malu kepada Tuhan ketika ia jatuh di dalam pencobaan, ia jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Tetapi harus juga tidak menikmati kejatuhan dalam dosa dan pelanggarannya. Orang Kristen harus demikian. Karena apa? Kita punya Tuhan yang maha pengasih, tetapi juga Tuhan yang adil. Ketika kita berbuat salah dan mengakui kesalahan itu dan mau bertobat, maka Yesus akan mengasihi Bapak, Mama, dan saya lewat pengampunannya. Firman bilang bagi kita saat ini, walaupun murid-murid meninggalkan dia, Yesus datang untuk kembali menemui mereka, bahkan menerima dan mengutus mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kena saya atau kena Bapak Mama, beta menderita setengah mati, kena salib sampai mati, besok lari ke setinggal. Pas beta bangkit lah, beta cari murid yang baru. Murid model senang ada tapi susah son ada, begini buat apa? Kan begitu. Secara manusia kebanyakan begitu. Kok pasangan saya begitu lah. Pacaran-pacaran kaget naik ketemu yang susah, lalu kita usah lah. Baik kok masih pacaran, maka kalau nikah, kadang orang Kristen juga pas nikah masih begitu. Pas sayang pas nikah buat masalah sedikit, langsung satu bilang, cuy tari beca nikah dulu baik. Padahal membangun rumah tangga di dalam tuh. Amin kok. Epu amin sutaku-taku. Amin kok. Harus amin. Terkadang demikian, sebagai manusia ketika ada dalam situasi yang tidak nyaman, kita tidak lagi mau memaafkan dan menerima. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus tetap mencari murid-muridnya, bahkan menerima mereka dan memberi tugas untuk melayani pekerjaannya. Ia mengangkat para murid sederajat dengan dia di dalam pelayanan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-21. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin, Bapak Mama? Amin. Jadi orang Kristen diberikan satu identitas yang begitu luar biasa oleh Yesus sendiri, bahwa kita berharga di hadapannya. Dan ketika ia memilih kita, maka tugas tanggung jawab untuk melakukan pelayanan pekerjaannya menjadi bagian setiap kita. Secara lembaga, secara struktur, secara gereja, orang yang ingin melayani Tuhan akan masuk di dalam satuan kemajelisan atau presbiter, seperti 6 orang yang ada di hadapan Bapak Mama dan saya saat ini.
Tetapi terlepas dari itu, kehidupan setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan memiliki tugas yang sama sebagai orang-orang yang harus menyatakan kebenaran firman-Nya. Tapi karena kalau ketong mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau dengar firman Tuhan sama kayak ada pasang pipa paralon. Bapak Mama tahu pipa paralon? Ada dong. Nanti tanya Bapak tukang. Bapak Daud ada di belakang. Suruh kasih tunjuk pipa paralon itu yang mana. Itu dia pengukuran, ada dari yang kecil begini sampai yang besar begini, ada. Yang di sini yang paling besar begini, orang biasa buat talang air. Itu dia nama pipa paralon. Kebanyakan orang Kristen saat mendengar firman Tuhan lebih memilih untuk pasang pipa paralon di telinga. Dia tusuk, jadi ini firman yang datang ini masuk dari kiri, dia lurus kanan. Kalau dia masuk dari kanan, lurus kiri. Dia sempat turun ke hati untuk direnung. Kebanyakan orang Kristen. Mudah-mudahan di pos pelayanan Helamatona ia tidak ada. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Kita bisa lihat dari bagaimana kita berhidup dan membangun relasi dengan Tuhan. Ketika ia datang bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, tidak hanya di gereja, di semua ibadah. Bagaimana ia benar menunjukkan bahwa saya datang untuk bertemu dengan Tuhan yang begitu baik bagi hidup saya. Bapak Mama pernah lihat orang Islam beribadah? Pas saudara kita orang Muslim ibadah, pernah dengar? Pernah lihat? Kalau yang sudah pernah lihat, usaha cari TV kau lihat supaya bisa nonton orang Islam pun cara ibadah. Itu duduk seperti Bapak Mama di pos pelayanan ini, tapi dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Karena kalau gabung kan haram, bukan muhrim bagi mereka. Tapi satu yang menarik yang bisa kita pelajari, orang Islam, saudara kita sebelum masuk ibadah, mereka akan ambil wudhu, cuci kaki, tangan, muka untuk menunjukkan bahwa mereka bersih bertemu dengan Tuhan. Setelah masuk ibadah, semua pakai pakaian ibadahnya, duduk tidak ada jarak begini. Saat sembahyang Bapak Mama, mereka akan sujud sembah. Artinya yang di muka dan di belakang ini Bapak Mama bisa bayangkan. Jarak hanya begini. Yang di muka sembah, artinya yang di belakang itu dia pemuka pas diangkat dan yang di muka punya permisi tapi pandang. Itu cara beribadah orang Muslim. Tetapi mereka tidak pernah bermain-main di dalam ibadah mereka. Itu yang luar biasa. Bapak Pendeta son bayangkan kalau ketemu Kristen ibadah model begitu. Ini tak salah satu ada sujud dan berdoa, satu bisa tusuk dari belakang. Itu Kristen pembiasa. Yang duduk di kursi, duduk seperti kita sekarang, firman ada jalan, orang ada berdoa, dia ada. Kebanyakan orang Kristen. Karena apa? Ia datang bertemu dengan Tuhan hanya sebatas rutinitas. Karena kebiasaan gereja, karena kebiasaan ibadah, maka datang gereja dan ibadah begitu. Seharusnya kita belajar pada saudara kita, kaum Muslim, bagaimana benar mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Ketika kita hendak bertemu dengan Tuhan, ingatlah bahwa ia benar-benar Tuhan yang menyayangi Bapak Mama dan saya. Dan ia Tuhan kita yang hidup. Maka bertemulah dengan dia dengan benar-benar tulus hati. Amin Bapak Mama. Amin. Ini kotong orang Kristen datang gereja pakaian bebas. Son perlu aktor dia pun pakaian. Datang son perlu cuci kaki tangan di profil bermasuk. Duduk son aktor. Sapa deka sapa terserah. Jadi datang dah pelihara anak benih yang gagah mau duduk deka juga. Son mungkin pendeta dia laki-laki bisa. Tande bebas. Tapi saking begitu bebas, terkadang kita sulit untuk mengerti bagaimana bertemu dengan Tuhan. Hanya 2 jam, tapi dia tidak bisa fokus dengan dirinya. Dia tidak bisa fokus untuk bertemu dengan Tuhannya. Momen pas saat doa syafaat itu biasanya lama. Nanti pendeta, penatua berdoa, ada serius berdoa. Ya. Pokoknya dia atraksi sendiri. Nanti begitu dapat lihat dia, kenapa lu berdoa? Betul berdoa habis nggak? Kok tua berdoa lama? Padahal doa syafaat, doa berjamaah
Artinya kita berdoa secara bersama. Jangan satu pikir dia habis doa amin dan dia pikorek yang lain. Ini Kristen, ada ukuran dia bernama. Akhirnya dapat terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Karena di dalam gereja biasa bak korek kiri, bak korek kanan, sonde bisa diam. Dalam kehidupan setiap hari juga bak korek kiri kanan, akhirnya masalah di mana-mana. Coba kalau dia belajar untuk mengontrol diri, berhubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan baik dengan Tuhan, dia akan belajar membangun relasi yang baik dengan sesama. Amin. Amin, Bapak Mama. Aminnya harus dengan tulus, karena ini tanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Kok 6 orang calon majelis. Mau jadi majelis itu bukan perkara dia duduk di depan, itu beban. Kalau dalam gereja biasa, sekali lagi, dalam kehidupan setiap hari pasti dia jadi orang yang hebat baku korek. Karena kalau dia tidak bisa nyaman dengan Tuhannya, tenang ketika bertemu dengan Tuhannya, apalagi ketemu dengan manusia. Amin kok. Kalau ikut ibadah kok, dengar khotbah dia, itu artinya bahwa dia tidak ketemu dengan Tuhan dengan sungguh. Ada kebaktian tapi dia mantap. Itu nanti dalam kehidupan setiap hari juga demikian. Orang tua suruh beli gula, dia jalan dia bukan beli gula, dia beli kopi. Bapak suruh putar kopi, dia bukan taruh gula, dia taruh garam. Karena memang kehidupan dengan Tuhan sang pencipta saja masih begitu sulit untuk dibangun secara baik. Firman hari ini bilang bagi Bapak Mama dan saya, jikalau Tuhan mengasihi Bapak Mama dan saya, maka kita punya tugas untuk belajar hidup mengasihi Dia. Amin kok. Untuk 6 orang abdi Tuhan yang memberi diri untuk melayani di pos pelayanan ini, belajarlah dari semua kami, rekan-rekan yang melayani terlebih dahulu, bagaimana kehidupan kami. Jikalau kami setia melayani pekerjaan Tuhan, pegang dan teladani itu. Tetapi jikalau engkau melihat semua pelayan-pelayan Tuhan santai melayani Tuhan, acu tak acu dalam melayani Tuhan, tanamlah dalam dirimu, ketika janji diucapkan hari ini, saya tidak akan melayani Tuhan dengan setengah hati. Amin. Kau 6 orang? Amin. Kau 6 orang? Amin. Menutup khotbah ini, seperti para murid yang takut terhadap orang Yahudi, ketakutan sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan tentu ada dalam pribadi setiap orang. Tapi saya bagi satu kunci bagi 6 orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang hendak menjadi pelayan Tuhan, dan bagi jemaat Tuhan di pos pelayanan Helamatola iye. 6 orang dia bapak pendeta dulu. Angka muka kalau dia bapak yang tapele dan tiang geser kalau dia bapak pendeta muka dulu. Sudah pelihat kok. Tuhan yang engkau layani, Tuhan yang dicambuk, dianiaya, bahkan diludahi, tapi ia tidak meninggalkan panggilan tugasnya. Maka ketika dalam pelayananmu, jika ada umat Tuhan yang menghina, mencibir, mencaci maki, menolak engkau, itu belum apa-apa dibanding yang dialami oleh Tuhanmu. Maka jangan pernah hiu dari dalam laut naik di darat. Buang kebiasaan orang rejua untuk kehiu terlebih dalam pelayanan. Jemaat mau omong apa kastengah, mau tolak terima ibadah kastengah, karena pertanggungjawaban dengan Tuhan. Amin. Kau 6 orang? Nanti kalau orang omong 6 rekan ini dalam pelayanan pegang rambut raba-raba, satu kali orang hina, satu kali orang tolak, satu kali orang sakiti di dalam pelayanan raba, apakah rambut ada gugur satu atau tidak? Kalau semua hinaan itu tidak membuat sehelai rambutmu pun gugur, tak usah tanggapi. Karena ketika orang menghina engkau, maka ia menghina yang mengutus engkau. Firman dalam ayatnya yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberikan roh yang sama untuk Bapak Mama dan saya, untuk 6 orang abdi Tuhan di dalam menjalani kehidupan
ya, dan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup anak pastori. Terima kasih untuk persembahan pujiannya.